Selamat siang semua. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang SPT dan SSP. Sebelumnya yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan yaitu Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI dan Ibu Nyimas Dian Maisha SE MSA AK dan teman-teman semuanya. Selamat menyaksikan video. Pertama, pengertian SPT. Surat pemberitahuan atau SPT adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktur Jenderal Pajak. Ketentuan mengenai SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan pemerintahan mengharuskan seluruh wajib pajak untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, fungsi SPT. Yang pertama, bagi wajib pajak, bagi setiap wajib pajak, SPT memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk melaporkan pertanggungjawaban atas perhitungan jumlah pajak. Yang kedua, bagi pengusaha kena pajak, bagi pengusaha kena pajak atau EPKP, SPT memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kewajiban pajaknya. Yang ketiga, bagi pemotong atau pemungut pajak, SPT ini memiliki fungsi sebagai sarana untuk melaporkan pajaknya, serta memberikan pertanggungjawaban atas kewajiban pajaknya. Yang keempat, bagi petugas pajak. Bagi petugas pajak, SPT memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dalam rangka melaksanakan serta menjalankan fungsi pengawasan. Bentuk dan fungsi SPT. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 PMK tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 PMK tentang surat pemberitahuan, bentuk SPT terbagi menjadi dua, yakni dalam bentuk hard copy atau formulir dalam bentuk kertas dan dokumen elektronik. Isi SPT tahun PPh menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 PMK harus memungut data. Yang pertama, jenis pajak, nama wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak, masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak, peredaran usaha, jumlah penghasilan termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, jumlah penghasilan kena pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, kekurangan atau kelebihan pajak, jumlah harta dan kewajiban. Format SPT tahunan PPh-OP untuk yang bukan pengusaha atau tidak punya usaha ada dua. Yang pertama, formulir 1070S dan formulir 1070SS. Sedangkan format SPT tahunan PPh-OP untuk yang memiliki usaha baik kecil maupun besar maka menggunakan formulir 1770. Pada format tahunan PPh-OP ada yang baru di bagian daftar harta dan daftar hutang yaitu 1770. Sanksi terlambat dan tidak menyampaikan SPT. Yang pertama, terlambat lapor pajak pribadi. Batas akhir lapor surat pemberitahuan SPT tahunan pribadi adalah paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila WP terlambat melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan PPh, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda senilai Rp100 yang dihitung satu kali untuk setiap keterlambatan. Yang kedua, tidak lapor pajak pribadi dengan lengkap dan besar. WP juga akan dikenai sanksi berupa kenaikan pembayaran apabila WP tidak menyampaikan secara benar dan lengkap atau WP terbukti melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Karena kealpaan dan baru pertama kali, karena kesalahan tersebut, WP akan dikenai 200% dari nilai pajak terutang yang kurang dibayar. Pengenaan tersebut diterapkan melalui penerbitan SKPKB. Yang ketiga, tidak menyampaikan SPT berdasarkan UU KUP 2007 Pasal 38 Ayat 1 WP yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPT akan dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana yang dimaksud adalah kurangnya paling lambat 3 bulan, paling lambat 1 tahun, atau denda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau dikurang dibayar. Yang keempat, terlambat membayar pajak apabila status SPT tahunan WP kurang bayar namun WP terlambat melakukan pembayaran pajak, maka WP akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Bunga tersebut dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran. Adapun bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh. Yang kelima, pengecualian sanksi denda lapor pajak pribadi. Adapun demikian, terdapat kondisi-kondisi tertentu WP mendapatkan pengecualian pengenaan MEN. Selanjutnya, pengertian SSP. SSP merupakan suatu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat
pembayaran yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa SSP merupakan suatu surat yang menggunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara. Selanjutnya, fungsi dan jenis surat setoran pajak. Yang pertama, surat setoran pajak standar. SSP standar merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kantor penerimaan pembayaran. Surat ini digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran, dan isi yang telah ditetapkan. SSP standar dibuat sebanyak lengkap 5. Yang kedua, surat setoran pajak khusus. Surat setoran pajak khusus ini mempunyai fungsi yang sama dengan SSP standar dalam administrasi perpajakannya. SSP khusus merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kantor penerima. Pembayaran yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran menggunakan mesin transaksi dan atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Batas waktu penyetoran SSP. Pajak yang dipotong oleh pemotong harus disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk pembayaran sendiri, maka batas penyetorannya adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. PPh pasal 15. Kesimpulan, surat pemberitahuan SPT adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan mengenai SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan SSP merupakan suatu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.